Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati, saya muliakan para alimul ulama yang turut hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati dari Majelis Pertimbangan Daerah yang turut hadir. Yang saya hormati jajaran pengurus DPD, baik sekretaris, wakil ketua, bendahara, wakil bendahara, wakil sekretaris, kepala badan yang turut hadir semua, hampir lengkap struktur kepengurusan di Provinsi Banten hadir di sini. Wabil khusus yang saya hormati sekaligus saya banggakan, Pak Yoyon Sujana selaku Ketua DPC sekaligus Wakil Ketua saya di DPD Provinsi Banten, beserta seluruh jajaran pengurus DPC Kabupaten Pandeglang, fraksi baik fraksi DPRD, wabil khusus fraksi DPRD Kabupaten Pandeglang. Yang saya cintai sekaligus saya banggakan, para ketua PAC ranting yang pada hari ini turut hadir. Hadirin semuanya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa rekan-rekan pers yang saya banggakan. Demokrat! 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 AHY! Banten! Pandeglang! Terima kasih. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu. Shadaqallahul adzim. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi yang berbahagia ini saya secara pribadi beserta seluruh jajaran pengurus DPD Partai Demokrat Provinsi Banten bisa bersilaturahim, bertatap muka, bermuajah dengan keluarga besar Partai Demokrat DPC Kabupaten Pandeglang. Semoga kita semua yang hadir di sini selalu diberikan kesehatan, inayah, maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam marilah selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya, sahabatnya, hingga kita umatnya sampai akhir zaman. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kakak-kakak, teteh-teteh yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Pertama-tama rasa syukur dan bahagia karena sejak dilantik baru pertama kali ini saya menginjakkan kaki di keluarga besar DPC Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang. Bukan tak sayang, bukan tak cinta, tapi memang keadaan yang membenturkan kita yang belum bisa bersilaturahim langsung. Semoga pertemuan ini membawa berkah bagi kita, semakin mensolidkan kita, semakin kompak, dan juga bagaimana kita bersama-sama menyongsong pemilu 2024 dengan kerja bersama, kerja bersama untuk mencapai tujuan kita, yaitu kemenangan. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kakak-kakak, teteh-teteh yang saya cintai sekaligus saya banggakan. Hari ini, saat ini, saya tidak akan berdiri di tengah keluarga besar Kabupaten Pandeglang, Partai Demokrat Kabupaten Pandeglang, kalau bukan karena kebesaran hati Pak Yoyon Sujana yang bersama-sama mensukseskan dan menjadikan saya untuk menjadi Ketua DPD Partai Demokrat Provinsi Banten di periode kedua. Alhamdulillah, beliau dengan ikhlas bersama-sama berkomitmen. Ini membuktikan bahwa beliau punya komitmen yang besar ingin menjadikan Partai Demokrat menjadi partai juara di Provinsi Banten. Kenapa kita memiliki slogan Banten Juara? Ini sebetulnya slogan ini adalah untuk memotivasi kita bagaimana tertanam jiwa demokrat, nasionalis, religius dalam jiwa kita untuk terus bersama-sama menyapa rakyat,
karena harapan Demokrat adalah perjuangan Demokrat. Siap? Itu yang terpenting. Kemudian Pak Yoyon juga dengan ikhlas untuk bersama-sama membangun partai ini. Karena saya sejak bergabung dengan Partai Demokrat juga tak lepas berbarengan dengan Pak Yoyon. Kami meranjak dari DPC. Saya di DPC Kabupaten Lebak, Pak Yoyon di DPC Kabupaten Pandeglang. Yang dua di antaranya ini adalah kabupaten yang masih dalam kategori kekurangan. Kabupaten yang tertinggal. Makanya perlu kerja keras, perlu sinergitas, perlu kolaborasi dari seluruh kader Partai Demokrat. Bagaimana kita terus bersama-sama menyapa rakyat, hadir di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah kalau kita kompak, kalau kita bersama-sama, aku yakin Partai Demokrat akan kembali berjaya di Provinsi Banten. Yakin tidak? Amin. Mari kita bersama-sama berkomitmen, konsisten, ya, berniatkan, atau kalau bahasanya berkhidmat, ya, berkhidmat untuk partai ini, karena inilah tempat rumah kita bernaung, dibesarkan di partai ini. Saya tidak akan menjadi pejabat. Saya tidak akan diberikan amanah jabatan dari masyarakat kalau bukan bernaung di Partai Demokrat. Itu yang harus kita sadari bersama. Tidak serta-merta jabatan itu datang kepada kita kalau tidak dengan keikhlasan Demokrat menampung kita menjadi bagian dari keluarganya. Selaku keluarga, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita berbuat? Tentunya berjuang bersama, membesarkan partai ini untuk kemajuan kita dan juga kemajuan bangsa ini. Karena partai politik bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, merupakan bagian yang berkontribusi terhadap pembangunan di bangsa ini. Jangan pernah takut, walaupun saat ini kita beroposisi, tetapi komitmen kita bahwa di mana rakyat, disitulah Partai Demokrat ada. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kakak-kakak, tete-tete yang saya cintai sekaligus saya banggakan, ilmu ikhlas itu susah, ya. Kita bisa ngomong, tapi bagaimana implementasi? Paling susah, sangat susah. Kadang-kadang kita harus berkontemplasi, harus berdamai dengan diri kita. Sebelum kita berbicara ke orang lain, bagaimana? Apakah saya sudah betul? Apakah saya sudah benar? Mari kita bersama-sama berintrospeksi diri. Apa yang sudah kita lakukan? Apa yang akan kita lakukan? Dan apa yang akan kita lakukan ke depan untuk kemajuan dan kebesaran Partai Demokrat yang kita cintai dan kita banggakan. Insya Allah, saya yakin tadi itu, alhamdulillah, di Kabupaten Pandeglang punya anggota dewannya full 6 orang, 6 dapil dari 35 kecamatan. Walaupun memang daerahnya sangat sulit, tetapi artinya dengan fraksi minimal ini di masing-masing dapil 1 kursi, begitu penuhnya masyarakat percaya kepada Partai Demokrat. Apalagi saya juga mengucapkan terima kasih kepada saudara-saudara seluruh kader Partai Demokrat yang sudah bahu-membahu membantu masyarakat, hadir di tengah-tengah kesulitan rakyat, kesulitan masyarakat. Apalagi di era pandemi ini, pandemi ini adalah tidak mudah untuk kita bisa melewatinya. Tetapi Partai Demokrat alhamdulillah selalu hadir di tengah-tengah masyarakat, memberikan bantuan baik kegiatan keagamaan, sosial, budaya, dan juga kebencanaan, hadir di tengah-tengah masyarakat. Saya mengucapkan terima kasih. Semoga amal baik Bapak Ibu sekalian, kakak-kakak, teteh, dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbicara ilmu ikhlas, nah, saya ingin tadi itu, mari kita berintrospeksi. Jangan kita sebagai politisi hanya lip service atau hanya untuk pencitraan, tetapi tidak ada ikhlasnya. Karena kita ingin dinilai oleh manusia hanya untuk mendapatkan simpati. Inilah yang harus dijauhkan dari seluruh kader Partai Demokrat. Jangan menjadi politisi yang munafik, tapi bagaimana tadi kita kerja ikhlas, kerja cerdas untuk kepentingan bangsa ini, untuk kepentingan masyarakat kita. Sepakat? Nah, jadi kalau mengenai bantuan, kurang hayang karena dicipati, ada dipotret masuk media ujung naon, ya. Tapi tadi itu, ini kerja-kerja kita ini yang nantinya akan berdampak masyarakat menyadari bahwa Partai Demokratlah satu-satunya partai yang akan dipilih di tahun 2024. Nah, inilah yang nanti akan akumulasinya ketika
udah mengusung ketum kita Mas Ahaye menjadi presiden. Amin ya rabbal alamin. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, tentunya kenapa perubahan jadwal? Ayo ya. Saya kan cicingnya di Lebak gitu ya. Udah tidak menjadi prioritas, artinya nggak ngising didinya, dahar didinya, hees didinya di Lebak. Ai Pandeglang kan tacan pernah ya. Ya selama saya menjadi ketua DPD saya can pernah, karena beberapa agenda yang lalu saya juga bentrok dengan kegiatan pemerintah. Artinya Pandeglang menjadi prioritas saya untuk hadir menyapa bersama-sama dengan seluruh keluarga besar Partai Demokrat di Kabupaten Pandeglang. Inilah yang kita nanti-nantikan. Gitu ya, jadi beberapa kali ya, terima kasih nih. Nah ini alhamdulillah kita juga di kebencanaan kemarin ketika kabupaten kita dilanda banjir, alhamdulillah bahu-membahu membantu masyarakat kita. Nah moga-moga ini membawa berkah dan juga tentunya berfaedah juga buat kita semua. Kakak-kakak sekalian yang saya hormati, tentunya tadi itu kita berbicara ikhlas karena ucapan adalah doa. Ya maka dari itu tadi itu kita harus yakin, kita harus percaya apa yang kita lakukan Allah akan wujudkan. Ya, gitu ya. Jadi tadi itu jangan jadi politisi yang munafik, kita pencitraan buat apa? Makanya Haji Intima, ya Haji Intima yang ngomong saya jeblak-jeblak baik. Ngapain bermanis-manis kalau kenyataannya tidak manis? Ngapain bermanis-manis kalau kenyataannya pahit? Gitu, kopi hidung kata gitu. Itulah dinamika hidup. Ya, tapi ya dinamika hidup karena tadi itu Allah selalu memberikan kita, menciptakan kita ya berpasang-pasangan. Ya, ada manis, ada pahit, begitu juga kehidupan. Yang manis pahit harus kita telan, tapi dengan kita jangan pesimis, tapi kita terus bersyukur karena belum tentu orang lain mencapai seperti kita. Apa yang kita alami hari ini banyak orang lain yang tidak mengalaminya. Jadi sebesar apa kita bersyukur, sebesar apa hati kita ikhlas, maka Allah akan gantikan. Tidak tahu, bukan mungkin hari ini, tapi mungkin dia akan datang. Allah ya yang tahu, yang tepat untuk menggantikan apa yang kita lakukan. Maka dari itu perkataan adalah doa ini adalah kita ucapan yang baik-baik. Jadi kalau berbicara, Haji Inti mimpi doang meren dia menjadi Demokrat juara. Ya kita mimpi harus gantungkan seluas-luasnya, tapi bagaimana untuk mencapai itu? Makanya tadi itu konsolidasi kita, jaga kekompakan kita, jaga soliditas kita, jangan sesama keluarga saling menjatuhkan. Karena untuk mendapat simpati dari orang menjatuhkan simpulan, menjatuhin simpulan. Buat apa? Nggak saatnya itu kita begitu, tapi kita bareng-bareng ya, bahu membahu, ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Namun eta orang biasa pikul cair. Makanya lamun hiji berat sebelah, nah seimbang. Nah, jadi kita harus seimbang. Makanya itu tadi, jadi kita harus bersama-sama untuk mencapai tujuan itu. Tidak bisa kita lakukan secara parsial, tetapi harus kita lakukan bersama-sama. Sholat berjamaah aja pahalanya lebih gede daripada sholat sorangan. Nah, apalagi membangun partai ini, ya tugas dan kewajiban kita bahu-membahu bersama-sama untuk membesarkan partai ini. Nah, ketika kita sudah melakukan bersama-sama, yang tentunya sedang diberikan amanah, ya jangan sendiri-sendiri juga. Jangan dinikmati sendiri-sendiri juga. Bareng-bareng. Artinya, nah ketika ada persoalan-persoalan, tapi kita juga perlu sampaikan. Gitu ya. Nah, gini, saya ingin menjelaskan. Mungkin kemarin banyak juga yang komplain kepada anggota dewan, banyak aspirasi kita yang tidak sampai, katanya ya. Banyak, ya jangan kita menjatuhkan keluarga kita. Ini kita bagian introspeksi kita di dalam keluarga. Supaya kita juga bisa mengevaluasi diri. Nah, saya bilang tadi, di tengah pandemi ini memang semua mengalami kesulitan. Ayo anggota dewan geus geluh bae, apa undang-undang nomor 33 cenah ya. Nah disebutnya Perpres ya, Perpres. Urang kalau dihirup ngeluh bae kok anggeus-anggeus. Tapi bersyukur. Cik saya lamun ngobrol dengan anggota dewan dia ya. Namun anggota dewan mah bisa ngeluh gitu. Ai kami mah apa eksekutif geus biasa ngadepin gitu. Ya benar. Perpres 33 geus biasa bagi kami mah. Seperti contohnya nih, saya sekarang diamanah
mana yang jadi bupati Lebaknya. Eta perjalanan saya ke Pandeglang, ojek saya ke Bayang, gedean ke Pandeglang, SPPD nya. Padahal dekat, karena hitungannya luar kota. Tapi lamun ke Bayang dalam kota 150.000 bayar, ngegempor dia jungkir balik 150.000 bayar. Dasari, benar. Jadi saya perjalanan kepala daerah ke Pandeglang lebih gede. Walaupun eta seberapa kilo, palingnya 30 kilo timah saya ke dia, dirangkasnya ke dia. Tapi lamun ke Bayang 200 kilo, 150.000 bayar. Jangan ajak dahar ajudan, jangan ajak dahar supir cekain jadi naon. Nah itu, jadi ayeuna memang kita lagi serba sulit. Nah daerah ini sekarang ini sangat ketat di dalam perencanaan dan penganggaran. Jadi lamun aya komplek aspirasi tidak sampai dikomunikasikan dengan anggota dewan. Anggota dewan komunikasi dengan eksekutif apa kendalanya gitu. Karena sekarang tidak mudah. Seperti sekarang pembangunan kita ini bagaimana daerah ini menggenjot PAD-nya. Satu sisi PAD kita ya salah satunya kalau Kabupaten Lebak dan Pandeglang tidak jauh-jauh dari sektor pertanian. Pariwisata jaksa terpuruk. Nah, itu ya. Terus makanya kita harus mengejar PAD ya. Sedangkan itu PAD-nya itu dari pajak masyarakat mengutang 50 perak segala macam ya. Yang kita gunakan. Makanya kenapa saya sampaikan begini supaya kader Demokrat berada di garda terdepan mengawal pembangunan. Uang rakyat ini harus kembali ke rakyat, harus tepat sasaran dan kebermanfaatannya sekali panjang. Nah, gitu. Nah, gitu ya. Jadi jadi kita kan geus hese nih anak. Komo lamun misalkan geus dibangun, yang apa dianggap pun rusak segala macam. Ya misalkan jalan, gorong-gorong macam kebangun. Hayu Partai Demokrat bareng-bareng gotong royong nyesolongan naon segala macam. Itulah yang intinya harus hadir di tengah-tengah rakyat. Jangan hanya bergantung kepada pemerintah, tetapi tadi itu sesulit apapun, kendala apapun kita berada di tengah-tengah rakyat. Nah, sambil kita juga memberikan contoh. Jangan orang kan bisa minta doang, tapi itu ada contoh. Masyarakat akhirnya harus pinter. Lamun di belana bako bau cenanya. Emang bako mah bau dihisap pakai bau ya gitu. Jadi itu ya maksudnya begitu. Jadi Partai Demokrat harus mengawal itu sampai tepat sasaran kepada masyarakat. Pembangunan ini harus dikawal oleh kita semua. Dan contohnya sekarang pemerintah sedang menggelontorkan bantuan BPNT kas keras kan ya. Akhirnya kan cash bukan BPNT sembako nyapanya ya. Pokoknya mah gitu karena BPNT ini akan dievaluasi. Jadi sampai sebelum Ramadan ini harus tersalurkan kepada masyarakat ya gitu. Nah ini pendataannya ini datangnya dari RT, dari tingkat RT, RW yang ke kelurahan. Kadang-kadang lagi nyalakan sama Bupati, misalkan ke kepala daerah, bukan aspirasi kami nggak sampai. Apa nomor datanya tidak ada kan? Kalau Bu Ima mana gedung rumah dia menang. Nah itu salah. Jadi itu harus tepat sasaran. Nah itulah tugas Partai Demokrat. Kita harus mengadvokasi masyarakat dengan pemerintah. Nah gitu ya. Terus kawal ini tepat sasaran apa tidak? Gitu kan? Tadi itu tepat sasarannya. Imana nunggu gedong mah gitu. Demonan karunya miskin gitu kan? Tapi rata-rata masyarakat diurang pas bantuan mah yang disebut miskin tapi yang ditempelan masyarakat tidak mapundung. Nah itu jadi ini kita tugas kita kader-kader PAC ini harus mengadvokasi itu ya supaya tadi ya yang berhak mendapatkan itu mendapatkan, yang tidak berhak ya jangan mendapatkan. Jangan kia Bu, sarua baik kan rakyat Indonesia aja dimakan bagus kayak kudu menang. Lah salah itu. Nah itu berarti kurang namanya Pak Kiai kufur nikmatnya. Nggak bisa ditarik kurang mau kaya terus mampu. Ai bisa nyicilan motor mah jeung mampu ji. Ya 500.000 sebulan nah. Tapi bebejanan miskin bae kufur nikmat kayak ditarik teh ku Allah. Nah berarti eta tadi dia urang kufur nikmat tidak tasakur. Belum ikhlas hati kita ketika memang bukan kita yang berhak, malah kita mengaku-ngakunya. Ya contohnya supaya ulah terregangkan jauh di Jiput di ditunya. Nah di Cikosik di sumurnya. Cikosik kan ini berbatasan dengan Kabupaten Lebak nah. Kamari genang aya nu kecelakaan nanti. Di situ ya, di situ kan masyarakat Pandeglang Lebaknya. Jadi orang mah dulur ya nya. Ya karena dulu ada ge loba di dieu, kaluhurnya di loba di dieu ya. Nah gitunya terus
Kemudian itu yang berbicara itu. Jadi bagaimana kita bisa mencapai juara itu? Ya tadi itu, jaga kekompakan, jaga soliditas kita. Jangan menjatuhkan satu sama lain, ya. Tapi saatnya bagaimana kita menarik simpati masyarakat. Sekarang lihat, bunga orang masyarakat simpati ke Partai Demokrat. Bersama-sama dengan kita tanggal 2024 memilih Partai Demokrat. Lamun ayeuna urang menang 6 kursi, lamun urang kompak solid ya, urang bisa 12 kursi. Amin. Nah, lamun geus 12 kursi, urang bisa ngusung bupati Sorangan. Nah, calon loba. Kayoyon kan, amin ya, kayoyon. Aya ka Rizky, aya ka Iing, aya ka Pupu, aya ka Jilain, aya ka Sinopi, kabeh. Semua termasuk kader-kader di atas saya gitu orang mimpi-mimpi. Tapi tadi itu kita harus disiplin ya, optimis, konsisten dan komitmen, itu yang harus dipegang. Nah, gitu ya. Jadi itu, jadi orang aing mencela semua Allah ge aing ragu-ragu tuh bari kasihan tangan sana ke hati nanti yakin gitu kan, Pak. Serius kan? Ya gitu tadi yang orang yang sukses itu ya tadi itu yang yakin bahwa Allah yang menentukan kita. Tapi yakinnya ai cicing doang mah orang atuh mau kumaha juara. Jadi makanya harus kita langkahkan kaki, rapatkan barisan. Jadi lamun aya nu ngagoreng-goreng ke urang pasang barikade. Jaga artinya barikade termasuk argumentasina. Urang menyampaikan ini begini, lamun aya ngagorengkeun kader kita. Nah, tentunya sambil kita menjelaskan ke masyarakat, kita juga evaluasi di kita. Ya, jadi jangan sampai urang muncul keluar gubor-gubor lah kalau kemanasan ke masyarakat. Oh, si eta mah cenah goreng. Kata orang hewa, padahal eta keluarga orang, keluarga Demokrat. Jadi jangan begitu. Ya, jadi kita sama-sama saling introspeksi, termasuk saya. Ya, saya juga terus berintrospeksi diri supaya tadi itu saya juga bisa terus memperbaiki diri. Nah, itu geus prologna panjang ya. Lamun kaji oyon Pak Ieu bisa 3 jam jadi penceramah. Karena ini 2 hari geus ceramah sajam alhamdulillah honor loba. Hah? Honor loba keluarga. Hah? Ya materi itu bukan persoalan nilai uang aja, tapi adalah keluarga, sahabat, ya yang baik-baik ini adalah rezeki buat kita. Nah itu ya, jadi yang patut kita syukuri. Nah tentunya kakak-kakak, teteh-teteh, bapak ibu sekalian yang saya hormati, kami datang ke sini konsolidasi ini, ya roadshow ini diantaranya konsolidasi bahwa tadi sudah menyampaikan Kak Yoyon bahwa kita sebentar lagi akan melaksanakan muscab serentak ya. PAC ini nanti akan ditentukan langsung, ditunjuk, bukan melalui musancab seperti yang waktu lalu kita lakukan ya. Jadi ditunjuk. Makanya tadi itu bagaimana proses ke sana? Ya tadi itu ada verifikasi parpol. Aina mulai tadi Kak Ikin sudah menyampaikan verifikasi parpol yang dilakukan dari bulan Maret sampai bulan Agustus. Kumaha eta syaratna? Komun di suara akan dipilih dia kan hampir 1.700 yang hak pilihnya masyarakatnya gitunya gitu. Jadi kalau tadi kalian sudah perintah minimal 5.000 anggota dewan, 1 anggota dewan, padahal rata-rata kan ini dipilih 10.000-an ya suaranya ya. Amin ya kan 10.000 ya tuh 10.000 kali genep 20.000 ya. Makanya gitu ya minimal eta kunaon iya orang bisa memetakan kena lamun anggota dewan bisa mengumpulkan minimal 5.000 orang kali 2 deh, apalagi kali 5 sakeluarga 5 orang nya pamajikana nya anak manupang gedena nu kadua kan rata-rata jarang diboga anak tua pasti di dia 5-7 kan itu mah sakeluarga kan karena prinsip kalau orang baheula loba anak loba rezeki gitu nya karena mantai gitu, supaya bisa baris berbaris gitu. Nah gitu. Jadi 5.000 nya misalkan satu keluarga satu suara bisa membawa keluarganya 5 orang bisa kehitung ya. Nah itulah nanti yang bisa kita perhitungkan, kita kalkulasi di 2024 berapa perolehan suara kita di sini. Jadi ada by name, by address-nya kan gitu kayak gini ya, diverifikasi KTP-na kunjungan ulah nunggu heula. Jadi kami ulah ditumpuk Kakak Ikin. Jadi staf di fraksi juga berdayakan Pak Ketua ya, Pak Wakil Ketua berdayakan bareng-bareng. Jadi ulah nunggu heula. Masukkan dari PAC juga sama. Karena akhirnya kan di loadingnya sistemnya seluruh Indonesia. Nah orang isi pada waktunya ini tidak memenuhi persyaratan, percuma orang ngomong gede-gede kieu ge. Verifikasi teh asup 2024 orang bisa jadi peserta pemilu naon. Nah makanya itu orang penting ya. Jadi ini verifikasi ini sebagai modal dasar orang untuk menjadi peserta pemilu tahun 2024.
gitu. Nah kemudian muscap serentak. Jadi kita akan lakukan secara bersama-sama, sama seperti dulu kita ya. Kita dulu tuh serentak juga Banten ini. Tetapi sekarang polanya adalah konsolidasi dan restrukturisasi. Tidak ada lagi kompetisi sama kader. Boleh mencalon tapi nanti ada fit and proper test lagi dari DPP, dari tim 3 dan juga dari DPD ya. Ada ketua DPD, sekretaris dan nanti DPP yang menentukan. Itu fit and proper test. Doang pemaparan visi misi bupati di dewan. Sarua aja intinya gitu, dicecer orang gitu. Nah, jadi tahu arah kebijakan kita, visi kita bagaimana untuk strategi dan taktik pemenangan Partai Demokrat di masing-masing wilayahnya. Nah jadi gitu, jadi ada kaitan, nanti ada analisis ilmiahnya gitu, ada kalkulasinya begitu, jadi harus tersistematis. Nah maka dari itu tadi itu bukan lagi ajangnya kompetisi, tetapi konsolidasi dan restrukturisasi. Karena membangun partai ini tidak bisa sendiri, kan kurang barengan. Ya tadi itu ya barengan. Jadi tadi itu nanti DPP menentukan siapa ketuanya, itu yang harus kita terima bareng-bareng. Saya dengan Kak Yoyon kemarin mah kita bersaing ya pertamanya, tapi ketika itu ayo kita dipanggil, kita ingin membesarkan partai, jangan saling menjatuhkan satu sama lain. Alhamdulillah dengan keikhlasan dan keriduan Kak Yoyon memberikan suaranya kepada saya, dukungannya kepada saya. Inilah komitmen kita bahwa kita keluarga bersama-sama. Nahkoda kita bersama. Memang corongnya ada di saya, tapi nahkodanya bersama-sama. Ya, gitu ya. Jadi sepakat ya. Jak cager kakak teteh. Yang penting cager lah. Gitu kan. Orang isi covid ya. Segala inilah omikron berian ya. Orangnya berani membatasi aktivitas. Untuk kiai. Sebenarnya pemerintah gerian kan iya nya. Duit dia ku covid. Jalan rusak. Oh hanya karena aing tapi kumaha karena instruksi kurang beban konstitusi negara sesuai instruksi ya dijalani ya, tapi kurang hati-hati jangan sampai penggunaan dana covid iya juga kan menjerat kepala daerah. Aku diantaranya orang ini sering menerima advokasi dari kepala desa. Bu kumaha rek bangun jin bu cina ieu duit teh yang pakai covid. Nah gitu 60% aja BLT bu cina nya, 20% aja ketahanan pangan, 4% aja covid. Aju ka bangun pakai naon atuh eta lain kamu udah pusing saya pusing. Sok nanaon sok dipojokeun ka bupati bae cek urangnya ini lagi carita buku urang ngeriut. Nah makanya kunaon ayeuna kan kurang ada indeks desa membangun ya, ada jalan. Desa ini untuk menggali potensi di masing-masingnya. Salah satunya sekarang ini kita tidak boleh lagi berpangku kepada anggaran yang bersumber dari APBN dan APBD, baik itu ADD maupun DD. Tetapi bagaimana menggali potensinya untuk mendapatkan pendapatan asli desanya. Yang inilah pendapatan asli desanya yang akan digunakan pembangunan. Ayo nama ketat. Jangan ngomong di kabupatennya. Nggak mah udah CPNS, P3K, gitu. Ayeuna baiknya belum dilebaknya contohnya. Masih defisit 350 miliarnya. Nih wakil ketua dewan dilebak nih. Kami cuma ngatur-ngatur cash flow. Jadi lamun aya penyerapan dilambat-lambatkeun ya. Karena benar supaya saving karena silpa udah dipakai. Unaudited aja kita udah pakai silpa. Jadi geus duit ayeuna coba bayangkeun. Gaji PNS bae sekarang 6 bulan. Bari jeung kuari can keluar TPP na kunaon aturan Kemendagri Kemendagri ribet. Uyuhan bae lamun bisa dahar ge aya nu mere dahar jeung dahar. Gitu. Itu yang penting ayeuna sehat bisa dahar. Makanya tadi teh kunaon nu menang BLT, ulah tadi teh nu menang BLT, maju non duitnya dipakai melilipen. Paman, kadang-kadang kumpat-kimpat ya. Kumpat-kimpat kepakai melilipen. Aja beli sembako eta jeung tatalang raga urang. Terus kemarin ada lebak tuh, kamu pakai meuli sendal jepit ayo sendal bat teuing kenal meuli sendal jepit buruk gitu nya. Kadang ada juga kan di desa itu ada bumdes. Pas eta kudu dicairkeun 3 hari nya, kudu dibolikeun. Bu, sakana kami ieu neken-neken jeung kepala desa. Padahal makan eta karena peruntukannya pemerintah mengocorkan itu adalah untuk beli sembako. Jadi ulah dibelikan kan ulah lain. Ieu mah laju bae, ngebeli lipan, beli bedak aja. Kurangnya pakai bedak kedok
gitu dupanya naon ya gitu ya. Jadi kurang kudu hidup tuh realistis baik apa hese dahar eta dibere kan kurang aya beat jangan tuh realistis baik ya. Jadi kurang begitu ya. Jadi lamun eta kepentingan jeung eta beulikeun eta urang kadang-kadang aya ngaran duit dina kantong mah nya. Tapi biasana lamun ibu-ibu mah lamun ku bapana langsung dibikeun ka induna nya. Mun bapana enggak bisa pakai maugi naon. Pakai beli rokok aya pamajikan mah biasana di kamarnya dulang sing ade cenah ge. Sok aya bae na kadang-kadang dina handap dulang cenah ge eta nya. Kadang-kadang anak bantal ya iya supaya non kunaon abi bukan hanya fokus ngomong ini ya ini supaya abi menjelaskan realitas yang kita hadapinya supaya tadi dia pasti sekarang hendak ya dengan abinya ya walaupun mungkin sekilas saya pernah kumpul kieu kan biasanya nempona haji itu galak emang ngomong lagi gitu kan di lubang malah mau tercerek gitu ke hati gitu jadi kamu ngomong lagi baik tidak bisa ulah kita kajiti mungkin bisa kajiti ya assalamualaikum warahmatullahi cacingan pertama kajiti mal sorry ayo gitu mah kira baik kajiti mah apa tongkol baik kan mah kira di kumaha dia wah bisa makanya cenah jangan itu melantas ya bisa nah gitu artinya bahwa tadi itu kita jangan pernah berpangku tangan ya tadi itu kita Partai Demokrat tadi itu kalau selama kegiatan pemerintah yang pro rakyat wajib kita kawal tetapi kalau tidak pro kawal yang tidak pro rakyat wajib kita juga kritisi ya untuk bisa mengevaluasi sama saya juga tapi lamun kenceng-kenceng jauh lah kenceng-kenceng di dewan lamun di dewan masih gitu baik enggak semimpin rapat kali-kali lah itu mau kegiatan lamun manehna mimpin rapat paripurna manehna mimpin sidang paripurna saya begitu wacap ulah-lali lalu kegiatan bupati ya riat nah gitu jadi gitu itulah enaknya lamun kurang pemerintahnya Partai Demokrat apa pimpinan dewannya Partai Demokrat kunaon jadi orang apa tadi yang meracik perencanaan pembangunan ini naon gitunya jadi makanya tadi itu orang harus menang harus juara gak bahula jangan SBY kan ayo nama coba pemerintah nya jam tersal bagi ayo nama banyak banget tipe nama juru tahan udah dijurukan dia tuh dijamin ya cuma rumah sakit ke puskesmas biayanya coba kami bilang berarti itu tanda orang harus pula anakan deui senyum nah yuk soalnya antara regang jadi supaya tetap regang aji itu mah bisa galak bisa ngebodor mana bayarannya mahal ya kita ini kan keluarga jadi lamun keluarga itu tidak ada yang kita tutupin ya jadi tadi supaya tadi itu tak kenal sama kata sayang ya tak sayang sama kata cinta kalau sudah cinta ya kita keluarga Bensi ini iya dipilih kita menjadi Partai Demokrat ya gitunya jadi yang kedua tadi udah dijelaskan terkait dengan ucap jadi bukan aja kompetisi tapi konsolidasi dan restrukturisasi jadi mohon ini dipahami teman-teman jangan saling gontokan satu sama lain antar pendukung tadi dia cek Pak Ketua di peta KTP sangkala jeung dukungan itu pokoknya jeung pendataan ulah orang kadang-kadang orang dibelenggu oleh rasa kita sendiri sujon ya eta kadang-kadang cenah naon ieu akhirnya kan jadi eta orangnya jadi penyakit hati jadinya was-was begitu ulah ya gitu ya tadi makanya ikhlas tadi jika kaduana tadi nanti BPOKK menjelaskan secara detailnya terkait dengan verifikasi ya ada itu Kak Ikin juga sudah jelas sudah jentre Kak Ikin ini udah mahir nih Kak Ikin persoalan kayak gini nih udah dikawal sama Kak Ikin jadi verifikasi parpol ya gitu ya jadi saya minta kepada semuanya mohon kita sukseskan ini semua
supaya agenda kita bisa berjalan, verifikasi bisa berjalan, dan tentunya yang kita harapkan hasil akhirnya akumulasinya kita Banten menjadi juara ya. Kalau di Pandeglang berjaya tambahan Baya jadi Jaya Baya. Pokoknya jadi kakak-kakak, teteh-teteh, bapak ibu sekalian, beberapa hal itu mungkin yang bisa disampaikan pada kesempatan ini. Yang baik-baiknya diambil, yang jeleknya ya tolong dibuang ya. Mari kita bersama-sama berintrospeksi, bertafakur, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diberikan kesehatan, bisa terus hadir di tengah-tengah rakyat, karena tadi itu harapan demokrat, harapan rakyat perjuangan demokrat. Jadi kita harus bangkit bersama ya. Mari kita saling bergandengan tangan untuk merapatkan barisan untuk kemenangan kita di tahun 2024. Sampaikan salam silaturahim saya ke keluarga, kakak-kakak, teteh-teteh ya. Mohon maaf belum bisa bersilaturahim langsung. Semoga pertemuan ini membawa berkah dan insya Allah kita dipertemukan lagi di hal yang lainnya ya. Dan mungkin karena bulan depan ini kita menjelang Ramadan ya, saya juga atas nama pribadi, atas nama keluarga dan juga jajaran pengurus DPD mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Semoga kita bisa menjalankan ibadah ini dengan tumaninah ya, dan dengan khusyuk, karena ulah diributkan masalah persoalan sapeker guys, data mah orang pakai sapeker gede ya emang benar ngaruh lah. Jadi kok gitu namun pakai sapeker orang ngomong suarana ceblek deh ya, bersemangat ya gitunya orang udah diributkan gitu. Moga-moga orang juga bisa tarawih dengan tumaninah ya, ke masjid-masjid dari orang hidupkan lagi masjid-masjid ini ya, supaya tadi ya orang lebih semangat menghadapi Ramadan ini. Dan tentunya kalau ibadah dilakukan bareng-bareng ini ya lebih enak ya gitu ya, itu lebih sempurna ya gitu ya. Moga-moga kondisi negara kita juga udah semakin baik pandemi ini ya, kita bisa pemulihan ekonomi, kita sudah mulai beraktivitas kembali, dan moga-moga Allah bukakan rezekinya untuk kita semua. Kan itu ya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum